Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, ngapain lo baca Quran? Bacaan salah mulu. Ngapain dibaca? Lo mau doain orang tua. Emang nyampe kalau bacanya salah mulu? Bisa-bisa orang tua malah kena dosa. Begitu. Ada orang yang bicara begitu. Lantas, bagaimana sih hukumnya jika ada orang membaca Al-Quran tapi dia masih salah-salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, salah satu amalan paling agung yang dilakukan oleh orang Islam adalah membaca Al-Quran. Tidak semua manusia memiliki kemampuan yang sama. Ada yang bacaannya bagus, ada yang bacaannya jelek. Ada yang sudah ahli membaca, ada yang masih tahap pada belajar. Ada yang sudah hafal Quran, ada yang masih tertatih-tatih membacanya. Lantas, bagaimana jika seseorang itu membaca Al-Quran, ingin membaca, dia betul-betul ingin membaca, tapi bacaannya sering salah, kesana kemari salah, natap sini, makhrajnya semrawut, bacaannya jelek, apakah dia berdosa? Nah, mari kita simak perkataan Nabi Muhammad SAW. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bi ma'as-sabratil kiramil barara. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi sya'un lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia itu mahir, bacaannya benar, tajwidnya benar, lebih-lebih dia hafal misalnya, ataupun kalau nggak hafal tapi bacaannya benar, maka dia besok akan dikelompokkan dengan orang-orang yang soleh, dikelompokkan dengan para malaikat, dikelompokkan dengan orang-orang yang mulia. Tapi orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia sangat kesulitan, dia sering salah, depan salah, belakang salah, dan juga dia sangat berat untuk membacanya. Berat itu artinya dia sudah berusaha, tapi dia menyadari bahwa kemampuannya itu sedikit. Dia tahu dia sudah berusaha sebisa-bisanya, tapi pelafalannya tidak lancar, banyak salahnya. Bagaimana orang yang seperti ini? Justru orang yang seperti ini pahalanya ganda. Dia mendapatkan pahala double karena dia mau membaca, dan satu lagi pahala karena dia sangat kesusahan dalam membacanya. Justru agama Islam sangat mengapresiasi orang yang dengan kemampuan seadanya tapi masih mau membacanya. Bukankah lebih parah lagi, udah tidak mahir membaca, nggak mau membaca lagi, maka lama-lama dia mungkin total tidak bisa membaca karena saking tidak pernah membaca Al-Quran, kemampuan yang sedikit itu justru akan semakin hilang. Karena itu, siapapun kita, ibu rumah tangga, pekerja kasar, karyawan, Gojek, atau siapapun kita yang waktunya itu banyak untuk bekerja, sebisanya kita sempatkan baca Al-Quran. Walaupun kemampuan ini sangat terbatas, tidak masalah, baca aja. Kalau salah gimana? Tidak apa-apa. Apakah berdosa? Enggak. Justru agama malah memberikan apresiasi. Orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala ganda. Bukankah setiap satu huruf Al-Quran pahalanya adalah 10? Itulah minimal membaca Al-Quran. Setiap satu hurufnya maka pahalanya adalah 10. Alif, Lam, Mim, 3 huruf, berarti pahalanya adalah 30 kali. Itu yang tidak mempunyai wudhu. Kalau dia memiliki wudhu, maka pahalanya akan lebih tinggi lagi. Kalau dia membacanya dengan benar, maka pahalanya lebih tinggi lagi. Kalau dia bisa memahami isi kandungannya, maka pahalanya lebih tinggi lagi. Kalau dia selain bisa memahami isi kandungan tapi juga bisa melaksanakannya, maka pahalanya lebih tinggi lagi. Demikianlah kita semua, siapapun kita, sama-sama dibukakan peluang oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada kita semua
kepada siapapun yang memang mencintai Al-Quran. Jadi para sahabat, tidak masalah kita ini sebagai orang biasa berupaya untuk mencintai Al-Quran dengan membacanya sebisa-bisanya. Tidak masalah, tidak masalah. Yang penting kita mau membaca. Jadi sekarang jelas ya bahwa kita tetap bisa mendapatkan pahala ganda walaupun bacaannya salah. Dan bagi yang sudah mahir untuk membaca, maka bersyukurlah karena pahala besar akan menanti Anda. Pahala yang Masya Allah indah sudah menanti Anda. Sahabat, jadi bagaimanapun kita usahakan untuk tetap membaca Al-Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu besok pada hari kiamat akan menjadi penolong kita. Bayangkan, di hari kiamat, di akhirat besok itu, semua manusia telanjang. Semua manusia serba sibuk mengurus nasibnya masing-masing. Bahkan seorang ibu akan berlari dari anaknya. Saudara lupa dengan saudaranya. Kakak lupa dengan adiknya. Orang tua lupa dengan anaknya. Mengapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Karena besok masing-masing mempunyai urusan. Dia tidak sempat untuk memikirkan orang lain. Memikirkan diri sendiri aja susahnya, Masya Allah, apalagi harus memikirkan orang lain. Demikianlah besok keadaan di akhir. Besok kita bisa memiliki penolong, salah satunya adalah Al-Quran. Siapa yang ditolong Al-Quran? Yaitu tadi, orang yang di dunianya gemar membaca Al-Quran. Karena itu, marilah kita usahakan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Walaupun sedikit, walaupun surat-surat pendek. Baca surat Qul Huwallah, baca surat Al-Ikhlas, entah di jalan, entah saat berkendara, atau saat bepergian, atau mungkin saat sendirian. Yang penting diusahakan di waktu-waktu senggang kita, saat tidak bekerja, saat tidak ada kegiatan, kita mengupayakan untuk membaca Al-Quran sebagai harapan semoga besok Al-Quran ini yang di dunia kita jadikan sebagai sahabat, besok di akhirat kita akan ditolong olehnya. Itulah salah satu fadilah keutamaan membaca Al-Quran. Jadi kita tidak usah memperdulikan perkataan orang lain yang kadang mengolok-olok bacaan kita yang masih jelek, atau meragukan apakah bacaan kita yang banyak salahnya ini apakah bisa bermanfaat bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Bisa, tentu bisa. Bayangkan jika hanya karena bacaan kita ini masih jelek, lantas kita tidak mau membaca, lalu siapa yang akan mendoakan orang tua kita? Kapan kita akan mendekat kepada Allah dengan Al-Quran? Kapan kita akan mencintai Al-Quran? Kapan kita akan menekan cinta kepada Al-Quran kalau tidak dengan membacanya? Jika ini bermanfaat, maka dukunglah channel ini dengan subscribe dan share kepada teman dan saudara. Semoga bisa menambah kebaikan untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.